Selamat pagi. Sebelumnya ini kan pertemuan pertama kita ya, kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, saya bisa sebut saya Yeyet sebagai leader, ada rekan saya Teh Bella sebagai co-leader, ada rekan saya Teh Gina sebagai observer, ada Teh Yuli sebagai fasilitator, ada Teh Wulan sebagai fasilitator, ada Kang Putus sebagai fasilitator, dan ada Teh Yuno sebagai fasilitator. Nah, sekarang saya mau tahu dong nama-nama Bapak Ibu semuanya di sini sukanya dipanggil apa? Saya Ipal, biasa dipanggil Ipal. Nah, saya Erika, dipanggil Ika. Nama saya Somantri, biasa dipanggil Soman. Nah, baik. Sekarang kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok halusinasi ya. Nah, waktunya itu sekitar 30 menit. Untuk sebelum acara kita dimulai, ada peraturan yang harus Bapak Ibu sepakati dan dengarkan ya. Silakan kepada Ibu. Di sini ada tata atur untuk kegiatan hari ini. Yang pertama, peserta harus hadir sebelum 5 menit acara dimulai. Yang kedua, peserta dilarang meninggalkan ruangan selama acara dilaksanakan. Yang ketiga, jika ada peserta yang ingin ke kamar mandi, harus izin terlebih dahulu kepada fasilitator. Baik, sebelum acara kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, sekarang Bapak Ibu semuanya bisa menceritakan bagaimana sih perasaan Bapak Ibu saat halusinasi itu terjadi, bagaimana terjadinya halusinasi tersebut, dan juga isi halusinasinya itu seperti apa. Dari pasangan Bapak bisa menceritakan. Baik, saya sekarang sering mendengar suara jeritan-jeritan kayak gitu ya, benar. Lalu untuk waktunya itu sore menjelang malam, dan untuk perasaan saya ketika mendengar jeritan-jeritan tersebut, saya merasa cemas dan merasakan ketakutan. Dan untuk menangani hal tersebut, saya sering melakukan atau ngobrol-ngobrol dengan, baik itu dengan teman ataupun dengan keluarga, sehingga apa yang saya rasakan pada saat setelah berbincang-bincang tersebut, cemas saya berkurang. Ada lagi selain itu? Sudah cukup, Naris? Sudah cukup. Baik, kalau begitu kepada Ibu Erika, nggak bisa menceritakannya? Ibu, sekarang perasaannya gimana? Saya merasa gelisah, ketakutan. Terus sekarang Ibu ceritakan gimana halusinasinya, kapan, dan gimana isi halusinasinya. Saya mendengar suara tangisan anak kecil itu saat malam hari pukul 12 sampai jam 1-an malam. Terus saya di situ merasa takut, dan saya di situ langsung sholat. Terus Ada lagi? Kepada Pak Ipa? Pak, perasaannya saat ini gimana Pak? Saya masih kurang nyaman ya, gara-gara semalam dan tadi pagi pas bangun tidur. Terus apa lagi Pak? Saya tentu saja sedikit merasa takut ya. Soalnya bayangannya itu kan kelihatan hitam gitu ya. Jadi gitu. Tindakan yang Bapak lakukan? Nah, untuk tindakannya biasanya saya kalau pas malam hari kan langsung tidur aja, dipaksain tidur. Nah, kalau pagi-paginya saya langsung langsung selimutan lagi, agak ketutup itu. Apakah dengan cara itu bisa mengurangi bayang-bayang hitam tersebut? Sedikit cuma sementara juga, tapi besoknya juga kembali lagi seperti itu. Ada lagi nggak Pak? Sudah. Mungkin Bapak pada saat tidur itu, Bapak seharusnya sebelum tidur itu baca doa terlebih dahulu ya Pak? Iya, baik. Sudah. Baik, Bapak Ibu bagus ya sudah bisa menceritakan bagaimana isi halusinasi yang Bapak Ibu rasakan. Nah, untuk sekarang bagaimana sih perasaan Bapak Ibu setelah dilakukan diskusi kali ini? Enggak?
Coba Bapak gimana perasaannya setelah didiskusikan? Untuk perasaan saya, cemas saya sudah berkurang ya dikarenakan berdiskusi tersebut, dan ketakutan saya menjadi mereda setelah diadakannya diskusi kali ini. Mungkin sudah cukup. Enggak, Ibu. Itu gimana perasaannya setelah berdiskusi? Saya sekarang merasa lega aja nih. Alhamdulillah Ibu. Iya. Baik, Pak. Bapak setelah dilakukannya diskusi perasaan Bapak gimana Pak? Agak nyaman ya, tidak merasakan lagi. Apakah ada lagi Pak? Perasaannya. Ya, iya jadi agak tenang juga ya. Baik, Bapak Ibu sudah bisa menceritakan tadi halusinasinya. Bapak Ibu juga sudah bisa mengungkapkan perasaan setelah dilakukannya diskusi kali ini. Nah, untuk selanjutnya, jika Bapak Ibu melakukan atau merasakan lagi halusinasinya, Bapak Ibu bisa menceritakan kepada rekan-rekan perawat yang ada di ruangan perawatnya ya. Sebelum ditutup, rekan saya akan menjelaskan atau menyimpulkan hasil kegiatan kali ini. Silakan, Teh. Selamat pagi Bapak Ibu, di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Jadi yang pertama dari Bapak Ipal dulu ya. Jadi Bapak Ipal ini isi halusinasinya seperti dibayangkan ya Pak. Iya betul. Kemudian waktunya itu pagi hari dan malam hari, betul? Betul. Dan situasi terjadinya biasanya Bapak itu dipaksain tidur gitu. Terus kalau pagi diselimutan gitu. Iya. Dan perasaannya itu saat terjadi halusinasi kurang nyaman, terus juga takut. Betul. Tapi setelah dilakukan diskusi ini, Bapak menjadi nyaman dan tenang ya Pak. Iya. Seperti itu. Kalau untuk Ibu Ika, isi halusinasinya itu suara-suara jeritan anak kecil, betul. Waktunya itu saat menjelang malam, dan biasanya Ibu mengobrol-ngobrol dengan teman atau keluarga untuk mengatasi halusinasi Ibu. Terus kemudian perasaannya itu cemas dan ketakutan. Tapi setelah dilakukan diskusi, perasaan Ibu menjadi lega ya Bu ya. Dan terakhir, perasaan mantis, isi halusinasinya itu suara jeritan juga ya Pak. Ya. Terus kemudian waktunya itu sama menjelang malam hari, dan pas situasi saat terjadi halusinasi, Ibu juga Bapak juga mengobrol dengan teman dan keluarga. Terus kemudian perasaannya itu cemas dan ketakutan ya Pak. Dan setelah diskusi, perasaan Bapak menjadi lega ya Pak. Seperti itu untuk evaluasi hari ini. Baik, kalau begitu minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas terapi yang lain ya, di jam yang sama, jam 10. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, bisa. Baik, kalau begitu untuk terapi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.